Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Biasanya buat karyawan seperti saya pingin banget Sabtu Minggu pun dapat income. Nah gitu Pak Ajis. Kita kembali lagi bersama saya Inge Jreng dan Pak Ajis bicara terkait dengan saham. Saham ini banyak sekali guys ya. Kita coba highlight terkait dengan manfaat saham. Oke, silakan Pak Ajis, kita diskusi ringan bersama channel Everyday's Holiday. Oke, terima kasih Pak Ai atas waktunya. Sekarang kita bahas tentang apa sih keuntungannya di saham ya Pak ya? Oke. Gitu. Apa sih keuntungan Boleh Pak, investasi silakan di saham ya? kita bedah keuntungan dari saham. Keuntungannya itu yang selalu saya sampaikan secara umum. Satu, pasti dari selisih nilai beli dan jual. Sama seperti kita dagang handphone, dagang bakso, kayak gitu. Ya paling sederhana kita beli HP lah, kita dagang HP, belinya harganya 1 juta, kita jual ke orang 1,5 juta, untungnya 500 gitu. Tapi ada yang nawar 1,2 juta karena kita pengen cepat perputarannya, jadi ya kita jual aja deh, nggak apa-apa. Yang penting laku, untung 200.000 nggak apa-apa. Sama seperti di saham, keuntungannya yaitu yang pertama capital gain. Selisih dari nilai beli dan jual, gitu Pak. Nah, kalau misalkan harga sahamnya ya turun, ya nggak apa-apa, kita nggak usah jual aja. Kalau kita masih yakin harganya tuh seharusnya nggak segini, gitu. Nah, yang kedua keuntungannya apa? Kita dapat dividen Pak. Gitu. Kalau kita beli perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen, gitu ya, pasti kita walaupun harga sahamnya lagi turun, pasti kita akan dapat dividennya. Tapi tidak semua saham membagikan dividen ya. Yang tidak semua perusahaan gitu ya. Iya, tidak semua perusahaan dividen. Membagikan dividen. Tetapi perusahaan-perusahaan yang untung ya dari setiap tahunnya itu mengalami keuntungan, mayoritas pasti membagikan dividen. Nah, kita sebagai pemegang sahamnya, walaupun harga sahamnya tadi turun ya, capital gain-nya belum dapat, tapi kita berpotensi dapat dividen. Itu biasanya setiap perusahaan itu membagikan setahun sekali, 2 Dan kali. itu waktu pembagian dividen tuh fix ya? Bulan yang sama biasanya? Kira-kira atau bulan yang beda atau gimana? Ada perbedaan sedikit Pak harinya. Oh, harinya. Betul. Bulannya biasanya sama. Betul, bulannya kalau Januari rutin ya, gitu ya. Iya, mirip-mirip lah gitu. Cuma tanggalnya aja yang berbeda gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa ikut rapat umum pemegang saham Pak, keren. RUPS. Karena offline apa? tuh ya atau online? Online tergantung ya? dari perusahaannya, tergantung dari emitennya dia menggelar RUPS-nya secara offline atau online gitu. Nah, kita berhak karena kita sebagai pemegang saham yang sah gitu. Walaupun kita cuma punya 1 lot saham Pak, atau bisa dengan ya? Nominal receh sekali 5.000 perak lah. Bisa ikut ya? Kita bisa ikut berhak Dan dapat undangan juga. Dapat undangan by email. By email. Wah, kita keren. bisa minta konfirmasi tertulis dari broker, saya mau ikut RUPS ini gitu. Banyak Pak sekarang jadi orang-orang itu beli 1 lot di semua perusahaan supaya dia bisa ikut RUPS-nya setiap hari. Ada juga yang seperti itu. Jadi buat networking juga ya buat teman-teman ya. Ya saya juga punya rencana gini Pak, hidup dari RUPS. Mau bikin konten hidup dari RUPS. Oke, keren. Nah, maksudnya gimana? Ya ikutin aja setiap RUPS dari perusahaan-perusahaan itu. Di dalam RUPS itu kan Pak, selain kita dapat informasi, informasi lebih dulu sebelum disebar ke publik. Nah, kita juga bisa ketemu jajaran direksinya dan para investor-investor yang punya banyak lah saham di situ. Kita bisa minta convictionnya gitu ya. Kenapa lu beli saham ini gitu? Apa alasan lu gitu ya? Oh, saham itu ada seperti ini loh, rencananya begini loh. Nah, itu kita bisa dapat masih terupdate lah ya saat RUPS. Dan yang paling bonus lah, kalau bagi saya bonus ya Pak ya. Bonus itu ya biasanya kita juga dikasih souvenir, dikasih lunch break gitu ya. Ya standar hotel bintang 5 lah Pak. Tergantung perusahaannya ya, balik lagi. Nah, kalau misalkan kayak perusahaan Unilever gitu, biasanya dia membagikan souvenir itu dalam bentuk
mirip-mirip sembako. Ya, Gitu. produknya Produk-produknya. dia gitu ya. Nilainya lumayan, Pak. Jadi Seru banyak juga ya. sekali yang mau ikut RUPS-nya Unilever karena Kapan souvenirnya lah seperti kita itu. ikut RUPS bareng, Pak? Oh, bisa Pak. Cuma harus ngantri 2 jam Wah, sebelumnya Oh, ngantri ya? sebelum dimulai. Iya, Luar biasa. panjang banget kayak antri sembako, Pak. Waduh, Gitu. seru. Gitu. Yang ketiga itu ya. Yang keempat ya, kita kalau misalkan Gen Z apalagi yang belum menikah ya, Pak ya. Nah, kita kalau datang ke calon mertua gitu boleh dengan gagah gitu, Pak, datang. Kamu punya apa? Wah, itu Unilever saya yang punya loh, Wih, Pak. keren. Bank BRI itu saya yang punya loh, Pak. Loh, emang iya? Iya nih lotnya gitu. Wah. Ini kepemilikan saham saya gitu di Tunjukin Unilever lotnya. gitu. Atau kita pas lagi ke bank ya, contoh ke bank BCA gitu, Pak. Kita punya bank BCA. Kita dipersulit gitu untuk penarikan tunai. Saya punya saham BCA loh, jangan main-main loh gitu. Bercandanya seperti itu, Pak. Iya. Jadi tiga hal penting itu ya. Yang pertama dari keuntungan selisih jual dan belinya, Iya. yang kedua dari dividen, Dividen. dan yang ketiga ini dari mengikuti RUPS-nya itu. Itu Ada bisa. lagi sih bonus-bonus yang lainnya kan. Kalau bonus yang keempat tadi guyonan aja ya, Pak ya. Yang kelima itu ya jaringannya banyak sekali di saham ini, Pak. Ya. Maksudnya Networking lah. saya ya. bisa ketemu dengan Pak Ai ya karena saham. Saya Iya, bisa iya, ketemu iya. dengan owner perusahaan A, B, C ya karena saham, kayak oke. gitu. Sama lah Siap. kayak kita main bola gitu ya, ketemu orang-orang baru. Iya. Tapi ini kalau di saham ketemu orang-orangnya yang kelasnya lebih atas lah, Pak. Luar biasa. Gitu. Minimal foto bareng ya. Minimal foto bareng, makan Minimal foto bareng gitu. bareng. Seru Gitu. juga lah. Keuntungan berinvestasi di saham. Oke. Nah, ini teman-teman dapat insight ya dari Pak Ajis. Jadi itulah manfaat dari teman-teman berinvestasi saham. Sebenarnya fondasi ini bisa dijadikan sebuah bisnis juga ya, Pak ya. Iya, Artinya betul. udah bisnis di saham aja gitu. Betul. Di trading saham. Sebenarnya nggak perlu bisnis yang lain pun bisa gitu, untuk Betul. bisa menghidupi kehidupan gitu. Ya betul. Seperti Pak. itu loh, Pak Betul, Jis ya. betul. Karena yang saya jalanin sangat menarik banget gitu. Betul, Pak. Kerja itu working from anywhere. Di kafe sambil ngopi, buka laptop, kita nggak berdiam diri, cari rezeki di sana. Pas banget Gitu itu, Pak. loh. Cocok. Nah, iya. Cocok. Artinya kadang orang kalau lihat ini tiap hari di kafe nongkrong duduk di depan laptop nggak ada kerjaan, enggak. Kita bisnis Bisnis saham juga. gitu loh. Iya, jual Gitu beli loh. saham juga Iya. setiap hari, Pak. Kalau tanya kamu kemana, ke kafe mulu, kerja dong. Padahal itu buka laptop tuh Pak Jis. Kita lihat tren dan itu menghasilkan. Iya, betul. Kadang underestimate ke sana. Gitu. Aduh, luar biasa. Jadi cobalah teman-teman mulai dari belajar dulu, karena tanpa skill takutnya kita nggak terarah gitu loh, Pak. Oh, Tapi oke. kalau udah punya skill yang mumpuni, ya dari situlah bisa mendapatkan rezeki gitu loh, Pak. Dan nggak bisa instan ya, di saham tuh nggak bisa Nggak instan. bisa instan, Pak. Setahun 2 tahun, ya pokoknya long life, untuk long life mencari ilmu gitu loh, Pak Ajis. Bisa instan kalau kita sebagai teman rekanan dari yang punya perusahaannya lah, Pak. Iya. Tapi kalau kita sebagai investor umum ya yang nggak punya kenalan sama sekali baru mulai gitu, Iya. ya sabar aja, Jadi- santai aja kayak Ya. gitu. Jadi kalau ditanya apa kan, ya kita kalau saham tuh ya selalu belajar gitu, Pak. Belajar terus, Pak. Terus belajar, jadi nggak ada hentinya untuk upgrade skill, upskill gitu loh, Pak ya. Iya, betul, Pak. Belajar dari si A, si B, si C, sampai A, B, C, sampai Z itu kita belajar Betul. gitu, dan enjoy Ya, betul. seperti itu. Jadi teman-teman, kembali lagi bahwa untuk berinvestasi, belajar dan belajar ya di saham itu nggak instan. Jadi banyaklah referensi, banyaklah teman yang baik ya, sehingga auranya juga kita baik ya, lingkungannya juga baik, memberikan insight yang positif, dan itu dijalanin lebih enjoy ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi nggak ada Enjoy banget. tendensi apa-apa, tendensi yang kecurigaan, ini kayak si A mau nipu nih, atau
Itu banyak sekali guys. Jadi teman-teman perlu pahami. Jadi bertemanlah dengan teman-teman yang baik gitu loh. Iya, Sehingga kita punya hati yang baik juga. betul. Akhirnya investasi yang kita lakukan itu jadi keberkahan gitu loh Pak Haji. Betul. Ya seperti inilah silaturahmi di Jumat Berkah Pak Haji. Ya. Semoga bisa memberikan insight. Amin, amin Pak Ai. Apalagi di dunia saham kita ada grup ya Pak ya. Ya betul. Grup ada ya pokoknya seru banget lah. Dari yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Ya, Seperti betul, itu. betul. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Haji? Ya kalau sudah kita terjun ke dunia investasi terutama di saham ya Pak, ya sudah, kalau udah nyemplung jangan naik lagi kalau belum bisa berenang gitu. Oke. Kalau belum bisa berenang di situ gitu. Jadi ya harus benar-benar kita kuasain baru kita boleh naik atau pensiun gitu ya. Ya betul. Dan satu hal yang jadi beberapa informasi yang saya dapat ya dari online, dari offline. Kalau Anda sukses di saham pun di investasi, nilai value Anda sudah besar, tetap jangan sombong. Jangan sombong guys. Betul. Anda punya uang miliaran sampai TT mungkin, ya tetap low profile aja gitu loh. Betul. Nggak perlu yang Anda show up, nggak perlu. Betul. Gitu. Biasanya yang flexing gitu malah Ngapain ya, flexing gitu loh. hasil ya saya nggak berani ngomong Ya Pak, betul. Paham sih. Betul. Nggak perlu lah sebenarnya. Ya itu Gitu ya aja. pastinya strategi dari pemasaran sih pastinya. Ya. Karena yang saya lihat itu ya, sesama pebisnis di saham pasti nanya, bro lo invest berapa di BCA? Aduh, sebenarnya pertanyaan itu kadang pertanyaannya nggak perlu dijawab sebenarnya. Iya, Gitu loh. Pak, betul. Dan pertanyaannya nggak perlu diutarakan sebenarnya. Betul. Tapi kalau memberikan insight, bro ini kelihatannya akhir tahun BCA naik nih bro. Oh gitu ya, ya udah gitu. Nah itu bagus. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu nanya sebenarnya lo taruh di BCA berapa sih? Nah, sebenarnya itu dapur nggak perlu diungkapkan sebenarnya gitu loh. Iya betul. Tapi masih banyak yang bertanya seperti itu gitu loh. Iya. Jadi kita jawab dengan senyuman aja sebenarnya. Lumrah Kayak gitu. lah seperti itu Pak. Ya. Nah itu aja buat teman-teman. Jadi tetap low profile ya. Jadi nggak perlu apa yang Anda punya Anda gembar-gemborkan. Yang perlu buat insight kita adalah memberikan manfaat, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita punya untuk keberkahan untuk kita semua lah Pak Ajis, gitu aja sih. Amin. Oke, kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Jadi buatlah waktu Anda setiap hari menjadi sebuah kebahagiaan sehingga hasil kerja Anda lebih maksimal. Oke guys, makasih banyak.